kok uang saya diinvestasikan ke hal-hal yang akhirnya ujung-ujungnya jadi masalah hukum. Nah ini yang mungkin Bapak nanti kita bisa tanya tahu, tertulis saja Pak, nggak apa-apa. Apakah investasi yang dilakukan sehingga timbulnya environment 1,8T itu merupakan suatu penugasan dari pemerintah? Ya, kalau penugasan pemerintah siapa yang menugaskan? Apakah Kementerian Keuangan atau BI atau apa untuk menyehatkan likuiditas keuangan negara? Ya nggak apa-apa, gitu Pak. Jadi bukan seperti masalah Beni Cokro yang tidak tahu asal usulnya, akhirnya kasusnya kerugiannya sampai sekarang tidak selesai-selesai, yang hukumannya cuma hukuman seumur hidup, harusnya mati itu orang. Begitu. Itu yang pertama Pak, mohon kehati-hatian, artinya kami minta tertulis 1,8T itu apakah ada penugasan atau tidak untuk obligasi atau investasi yang dicadangkan ini. Yang kedua Pak, mengenai tadi Bapak sebutkan di halaman 13 ada masalah isu belum ada regulasi khusus untuk jaminan pensiun sama jaminan hari tua P3K. Betul Pak ya? Dan itu diharapkan juga dukungan dari kita bagaimana untuk regulasinya. Ini pimpinan tadi ada permintaan mengenai dukungan regulasi untuk pensiun P3K dari Taspen, dan ini saya lihat penting karena sekarang itu sudah ada sampai 1,4 juta peserta P3K yang mungkin menunggu kepastian daripada aturan dari jaminan hari tua ini. Poin yang sangat penting. Yang kedua, yang ketiga itu tadi Bapak menyebutkan mengenai UPSL. Nah ini, UPSL yang Taspen itu kan dari 2022 ya Pak, 22,8T 3,6 2023. Nah ini dorongan-dorongan kepada pemerintah untuk membayar itu sampai sekarang apakah sama seperti tadi Asabri akan dijanjikan di APBN 2027 atau sama Pak? 2027 akan dijanjikan untuk dibayar gitu ya? Mulai dibayar, cicil ya? Oke, dicicil. Mudah-mudahan terlaksana nih Pak, karena ini penting banget ya. Dan kita harapkan dari Komisi 6 juga memberikan dukungan ini supaya dibayar untuk membantu likuiditas dari Taspen dan Asabri. Yang keempat itu rasio THT ya 2025 itu sampai 263,6%. Itu diproyeksikan naik sampai 440% di 2035. Ini makin berat nih sepertinya Pak ya, Taspen ya. Mungkin nanti minta tertulis aja bagaimana mengantisipasi ini. Terima kasih pimpinan, saya pikir itu yang paling penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal. Selanjutnya Pak Bardi. Baik, terima kasih yang saya hormati pimpinan dan sahabat-sahabatku anggota Komisi 6 DPR RI. Mitra kerja dalam hal ini adalah Asabri dengan PT Taspen, Pak Dirut, dan seluruh jajarannya yang hadir pada kesempatan ini. Ada beberapa hal yang sampaikan. Yang pertama soal investasi ya, di mana Taspen itu mengumpulkan dana dari iuran dari para pensiun pada waktu mereka masih bertugas. Nah kemudian dikelola oleh sebuah perusahaan asuransi namanya Taspen. Dari pengalaman-pengalaman yang sudah seperti terjadinya Asabri, Jiwasraya dan sebagainya, samping saya mengganggu, mohon maaf. Nah itu kan menjadi persoalan yang sampai sekarang belum selesai, yaitu dengan adanya pengelolaan yang kurang sempurna, ada teledor, ada kesengajaan sehingga menjadi masalah. Pertanyaan kami adalah untuk Taspen ini kan memang saat ini belum pernah terjadi yang satu peristiwa yang signifikan.
Tetapi dalam memilih jenis-jenis investasi tentunya akan berprioritas pada investasi yang aman, ya, aman. Nah, di sini dari paparan ada dua hal yang mungkin saya pertanyakan. Adalah satu adalah investasi yang langsung dan lain, itu ada 6,28%, kemudian investasi yang bentuk saham ada 6,9%. Pertanyaan tersebut adalah dari langsung itu seperti apa? Ada punya risiko yang risiko tinggi atau cukup aman? Dan yang indikatornya adalah dari hasil usaha atau laba, pendapatan pertahunnya seperti apakah minus atau tidak. Yang kedua juga saham, tentunya dalam periode akhir-akhir ini saham kan menjadi masalah, sehingga seperti apa kondisi investasi saham ini buat untuk memberikan satu kontribusi terhadap kinerja atau laba di keuangan daripada Taspen. Yang kedua adalah soal tadi adanya permintaan dukungan agar ada satu regulasi yang berkaitan dengan P3K tadi, ya. Nah, itu yang diinginkan apakah sebuah undang-undang, cukup undang-undang atau cukup peraturan presiden? Karena di sini di dalam rapat dengar pendapat ini kan ada perlu satu keputusan yang itu apakah bentuk yang merupakan bentuk suatu rekomendasi untuk memberikan dorongan pada pemerintah agar PT Taspen diberikan satu ruang untuk bisa menarik atau menerima iuran dari P3K, dan tentunya ada secara rutin akan menjadi sama dengan ASN yang sudah berjalan. Nah, ini apa yang diinginkan agar tidak melanggar aturan, tetapi PT Taspen punya payung hukum untuk bergerak secara operasional. Ini mau nanti ada penjelasan dari Pak Dirut ya soal ini. Nah, kemudian dari Asabri, ya. Asabri punya satu permintaan agar mendorong kejaksaan untuk bisa menyerahkan aset-aset sitaan yang dari peristiwa yang dulu lah, ya itu. Nah, pertanyaan saya, setelah nanti aset taruhlah kejaksaan memberikan izin untuk bisa dikelola, apa sih rencana Asabri di dalam rangka untuk memanfaatkan aset-aset itu? Apakah menjadi properti yang itu menghasilkan? Konsepnya seperti apa? Jangan sampai nanti dikembalikan kepada Asabri, artinya barangnya itu kan dulu sebenarnya berupa liquid, dulunya kan cair, uang yang dimakan oleh rombongan Cokro dan Seru dan sebagainya itu kan. Nah, sekarang bukan liquid lagi, tapi sudah barang investasi yang wujud, yang nanti bisa bangunan, bisa tanah. Apa semudah itu nanti membalik tangan sehingga yang aset-aset yang diberikan itu bisa dijadikan nilai likuid oleh Asabri. Seperti apa rencananya, Pak? Artinya secara detail rencana seperti apa, mau dibikin hotel, dibikin apa atau bagaimana? Tentunya ketika mau mengambil itu harus ada perjalanan, jangan sampai nanti ketika sudah diserahkan menjadi beban daripada Asabri. Bebannya bangunan ya, harus memelihara, harus bayar, harus menghidupkan listrik dan sebagainya dan sebagainya. Nah, bentuk asetnya seperti apa? Jadinya jangan sampai umpamanya hanya tanah kosong yang tidak ada artinya atau bagaimana. Mohon penjelasan, Pak. Itu aja pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.